Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Coba kalian perhatikan penjelasan bu guru berikut, kemudian catatlah hal-hal yang memang perlu kalian catat. Selamat memperhatikan. Menurut kalian, manakah yang lebih nyaman? Belajar diterangi lilin atau lampu listrik? Apakah keberadaan listrik bermanfaat dalam kehidupan kalian? Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA dalam tema 3, tokoh dan penemuan tentang rangkaian listrik. Masuk pada materi pertama, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang memanfaatkan sumber energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contoh alat elektronik itu ada lampu, radio, televisi, setrika, dan masih banyak lagi. Benda-benda yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut dengan komponen listrik. Mari kita bahas lebih lanjut komponen-komponen listrik terdiri dari apa saja. Ini merupakan contoh komponen listrik pada rangkaian seri. Rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Adapun komponen-komponen listrik dalam rangkaian seri ini, yang pertama adalah baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Adapun komponen yang kedua adalah saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik pada rangkaian listrik. Komponen yang ketiga yaitu kabel. Kabel adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Komponen yang terakhir yaitu komponen keempat adalah lampu. Lampu di sini berfungsi sebagai penerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun rangkaian listrik sederhana. Materi berikutnya tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik ini ditandai dengan tidak adanya arus listrik dan lampunya mati. Bisa kalian perhatikan dari gambar bahwa pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam dan saklarnya dalam keadaan terbuka, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian yang kedua ada rangkaian listrik tertutup. Kalian bisa perhatikan perbedaannya pada gambar. Rangkaian listrik tertutup ini ada arus listrik yang mengalir dan lampunya bisa menyala. Lampu dapat menyala karena saklarnya tertutup, sehingga arus listrik yang berasal dari sumber listrik, yaitu dari baterai, dapat mengalir sampai lampu. Materi selanjutnya adalah jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Ada 3 jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Berikut ini adalah contoh gambar rangkaian seri. Perhatikan gambar berikut.
Pada gambar rangkaian terdapat 2 baterai, 2 buah lampu, dan ada kabel juga saklar. Ciri-ciri rangkaian seri yang pertama, lampu disusun secara berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Jadi bisa kamu perhatikan kabelnya, tidak ada cabang. Kemudian ciri yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen sama. Ciri yang keempat, hambatan lebih besar. Ciri yang kelima adalah mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Di sana ada lampu A dan lampu B. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Sebagai contoh, bila lampu A dipadamkan, maka lampu B tidak akan menyala atau juga ikut padam. Mengapa bisa demikian? Karena rangkaian seri ini disusun secara berderet. Kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Maka jika salah satu lampu padam, lampu yang lain juga ikut padam. Contoh penggunaan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada lampu hias. Lampu ini disusun secara seri atau berderet. Selain lampu hias, ada juga penggunaan senter. Nah, itu dia penjelasan mengenai rangkaian listrik seri. Kemudian yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Berikut ini merupakan gambar rangkaian listrik paralel. Adapun ciri-cirinya, yang pertama disusun secara bertingkat atau bersusun. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang dimaksud bertingkat itu seperti ini. Ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda karena kabelnya bercabang-cabang. Berbeda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri kabelnya tidak bercabang, pada rangkaian paralel kabelnya bercabang. Ciri yang ketiga, hambatannya kecil. Dan ciri yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena pada rangkaian kabelnya bercabang-cabang. Perhatikan rangkaian paralel ini. Ini ada lampu R, lampu S, dan lampu T. Pada rangkaian paralel, padamnya salah satu lampu tidak akan mempengaruhi padamnya lampu yang lain. Contohnya, jika lampu S dipadamkan, maka yang terjadi lampu R dan lampu T tetap menyala karena arus listriknya berbeda. Contoh lagi, jika lampu T dipadamkan, maka lampu R dan lampu S akan tetap menyala. Contoh penggunaan lampu paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah pada lampu lalu lintas. Pada lampu lalu lintas, lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau akan menyala bergiliran. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau akan padam. Jika lampu hijau menyala, maka lampu merah dan lampu kuning akan padam. Selain lampu lalu lintas, lampu di rumah kalian juga termasuk rangkaian paralel. Contohnya, ketika lampu kamar tidur kalian dipadamkan, maka lampu di ruang tamu akan tetap menyala. Nah, itulah tentang rangkaian listrik paralel.
Kemudian kita akan masuk pada rangkaian listrik campuran. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran ini terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ini merupakan rangkaian susunan seri dan yang bertingkat ini merupakan rangkaian paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian listrik campuran merupakan gabungan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang kedua memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Misalkan pada rangkaian ini adalah lampu K, lampu L, lampu M, dan lampu N. Pada rangkaian listrik campuran, jika lampu K dipadamkan, maka lampu L, lampu M, dan lampu N juga ikut padam. Mengapa demikian? Karena lampu K berkedudukan seri terhadap gabungan lampu L, lampu M, dan lampu N. Tetapi jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, misalnya lampu M, yang terjadi pada lampu lain tidak akan berpengaruh. Lampu K, lampu L, dan lampu N akan tetap menyala. Nah, itulah tentang rangkaian listrik campuran. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, marilah kita kerjakan soal ini bersama-sama. Berikut ini adalah gambar rangkaian listrik. Kira-kira rangkaian listrik apa ya yang ada pada gambar? Ya, rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian listrik campuran. Mengapa disebut rangkaian listrik campuran? Karena pada garis biru merupakan rangkaian paralel, sedangkan garis merah adalah rangkaian listrik seri. Sehingga rangkaian listrik ini adalah rangkaian listrik campuran. Perhatikan letak komponen rangkaian listrik berikut. S1 adalah saklar 1, S2 adalah saklar 2, dan S3 adalah saklar 3. L1 adalah lampu 1, L2 adalah lampu 2, L3 adalah lampu 3, dan L4 adalah lampu 4. Misalnya, saklar 1 kita tekan tombol on, kemudian saklar 2 kita tekan tombol off, dan saklar 3 kita tekan tombol off. Yang terjadi adalah L1 menyala, L2 padam, L3 dan L4 padam. Mengapa? Kalian bisa perhatikan. Saklar dari S1 ini dimiliki oleh lampu 1. Saklar 2 dimiliki lampu 2, saklar 3 dimiliki oleh lampu 3 dan 4. Yang menyala hanya saklar 1, maka lampu yang menyala juga hanya lampu 1. Ini merupakan kesimpulannya. S1 tertutup, S2 dan S3 terbuka. Maka L1 menyala, sedangkan L2, L3, dan L4 padam. Ingat, jika saklar tertutup artinya menyala dan ada arus listrik. Sedangkan saklar terbuka artinya padam, tidak ada arus listrik yang mengalir. Contoh yang kedua, supaya kalian lebih paham. Apabila saklar 3 tertutup, saklar 2 terbuka, dan saklar 1 tertutup, apa yang akan terjadi
Cobalah kalian jawab. Yang terjadi adalah L3 dan L4 menyala. Kemudian L1 menyala dan L2 padam. Mengapa demikian? Kalian perhatikan arus listriknya dan saklarnya. Apakah ia tertutup atau terbuka? Jika saklar S3 tertutup, maka lampu 3 dan 4 akan menyala karena ada arus listrik yang mengalir. Kemudian saklar 2 terbuka, artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. Maka lampu 2 padam dan saklar 1 tertutup. Maka lampu 1 akan menyala karena ada arus listrik yang mengalir ke lampu. Adapun kesimpulannya adalah S1 dan S3 itu tertutup, sedangkan S2 terbuka. Maka yang terjadi adalah L1, L3, dan L4 menyala, sedangkan L2 padam. Itulah pembahasan kita mengenai rangkaian listrik hari ini, anak-anak. Cukup sekian pemaparan materi tentang rangkaian listrik. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan mudah. Akhir kata, Bu Fitri ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.